saya melihat jalan saya tuh di sini gitu. Jadinya setiap tanda tanya, kebingungan saya tentang agama, bahkan pelaksanaan agama yang ada di Bali itu sedikit terkupas seperti itu Pak Yan. Jadi itu sebenarnya tantangan yang sangat luar biasa di zaman sekarang Pak Yan. Jadi yang dapat saya pesan kepada teman-teman semuanya nih, bertemanlah dengan siapapun, berteman juga dengan orang peminum, tapi jangan berteman dengan minumannya. Seperti itu, bertemanlah dengan orang narkoba, tetapi jangan berteman dengan narkobanya. Ingat, kita hadir di dunia ini untuk membayar hutang, yaitu, dan sedikit lucunya ini Pak Yan, yang saya berkeinginan ngayah dari SMP itu, saya udah hafalin di rumah. Dari SMP saya udah hafalin. Apanya deh? Teksnya untuk caranya ngenter, pancasembahnya itu. Karena saya berkeinginan, engken sih caranya pangidang ayah dengan masuk ke Universitas Hindu. Mohon maaf ya deh ya. Iya. Apa goalnya ke depan deh? Oke. Dari saya sampai saat ini, sampai yang saat ini semester 6 Pak Yan, yang menjadi kebanggaan dari diri saya sendiri, atau saya udah punya bisnis sendiri dengan brand saya sendiri, dengan saya buat dari kecil sampai saat ini sudah punya saya. Apa itu deh? Kalau dia sendiri arti ngayah itu apa ya? Ngayah menurut saya adalah, sebenarnya nggak bisa saya ungkapkan dari kata-kata lagi Pak Yan, karena pasti ada solusi. Bicara cerdas, pasti ada solusi. Di zaman modern ini, banyak anak muda sibuk mengejar mimpi di dunia digital. Tapi ada juga yang memilih jalan berbeda. Jalan tradisi, jalan spiritual. Setiap anak muda punya jalannya masing-masing. Ada yang memilih karir, ada yang mengejar materi, dan ada yang memilih untuk mengabdi. Tapi seberapa banyak dari mereka yang rela mendedikasikan hidupnya untuk budaya dan spiritualitas? Hari ini kita akan ngobrol dengan Made Arya, anak muda yang menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Apa yang berbeda di zaman modern ini? Kita aplaus buat Made Arya. Swastiastu deh. Swastiastu. Bagaimana kabarnya deh? Astungkara baik Pak Yan. Dari Desa Kramas jauh-jauh, dan tadi baru pulang dari kampus deh. Iya benar, baru pulang dari kampus Pak Yan. Kebetulan saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Semester berapa deh? Semester 6 sekarang. Semester 6. Iya, lagi. Ngambil jurusan apa? Kebetulan saya ngambil jurusan Pendidikan Agama Hindu. Nah ini, anak muda memilih pendidikan agama Hindu di Universitas Hindu Negeri. Hindu Negeri. Iya. Kenapa deh? Satu, karena saya memang dari kecil itu jiwa ketertarikan saya dalam agama Hindu itu sangat kental sekali Pak Yan. Bahkan saya dapat dikatakan saya tuh adalah anak yang unik ya, bisa dikatakan ya. Karena di umur saya 3 sampai 5 tahun itu kan banyak anak-anak yang seusia saya itu punya mobil-mobilan, punya main-mainan, motor-motoran dan semacamnya. Tapi saya tuh yang saya pakai mainan adalah beban tenang. Yang lucunya itu dah Pak ya. Umur 5 tahun? Iya betul. Kebetulan di rumah kan juga ada sangah gede ya. Karena di Bali itu ada sangah gede, ada sangah yang lebih besar. Jadi selesai upacara itu kan ada sisa-sisa upacara, sampian-sampian yang lungsuran, itulah saya pakai mainan gitu. Sampai ya umur saya SD lah, masih itu SD. Ya saya main itu seperti itu Pak. Apa karena lingkungan deh yang menjadikan bahwa itu adalah main banten-bantenan? Apakah lingkungannya Made dari anak-anak ada main, anggaplah laki-laki mobil-mobilan, jukung-jukungan dan lain sebagainya? Apa lingkungan deh? Dari lingkungan saya kebetulan orang tua kan saya guru keduanya. Terus di lingkungan saya itu karena saya dari kecil, dari TK itu saya
diem itu agak jauh dari teman-teman yang sebaya. Jadi karena saya melihat adanya alat untuk dimainin itu saya mainin gitu. Jadinya kalau dibelikan mobil-mobil lain itu saya kurang mau, tertarik. kurang tertarik jadinya. Gitu. Made anak keberapa? Saya anak kedua. Dari berapa saudara? Berdua aja. Pertama? Cewek. Pertama cewek, kedua Made. Iya, kedua saya. Gitu. Berarti ketertarikan akan dari mainan ini, terus besarnya SMP, SMA? Besarnya itu di sekitar usia SMP ya Pak Yani ya. Usia SMP itu saya pertama kali mengikuti lomba Kramaning Sembah. Lomba sembahyang itu di kampus saya sekarang ini. Itu saya SMP ikut di sana, saya diajarin bagaimana caranya untuk ngenter sembahyang, gimana caranya untuk memantra gitu. Jadinya di sana saya tuh memiliki ketertarikan. Sampai kemarin itu saya sempat menjadi harapan 3. Itu pertama kali saya lomba, dan saya pulang dari lomba itu saya harus bawa kemana ini kebisaannya itu ya, kebisaan saya ini harus saya bawa kemana gitu. Sampai saya berpikir, bisa ya saya ngayah di pura seperti itu. Saya berpikir dari SMP kelas 2 kemarin itu sampai sana Pak Yan. Dari SMP kelas 2 sudah memiliki keinginan ngayah di pura. Benar sekali Pak Yan. Nah, kan kadang-kadang itu dikatakan sebagai apakah ini kan coba saya gali. Ini dikatakan dari tadi ketertarikan. Iya. Ketertarikan dengan panggilan itu sama nggak ya? Ketertarikan sama panggilan itu menurut saya hal yang sama Pak Yan. Karena udah tertarik ini pasti saya akan dipanggil. Seperti itu jadinya. Jadi karena saya udah terlihat, kalau misalnya saya melihat sesuatu upakara contohnya, saya tertarik dengan itu, pasti saya terpanggil jiwa saya untuk gimana caranya membuat seperti itu Pak Yan. Bahkan dari melihat saja itu saya udah bisa membuatnya seperti itu Pak Yan. Hanya melihat saja sudah bisa membuatnya dan sudah mengerti. Perlahan saya mencari makna-maknanya. Di awal-awal saya di YouTube saya mencari maknanya. Habis itu tamat SMA, saya kan awalnya saya mau terjun ke dunia kesehatan. Dengan dukung orang tua, udah dukung penuh. Tetapi saya kembali lagi berpikir, kalau seandainya saya melanjutkan ke kesehatan di luar di luar hobi, di luar minat bakat saya, tentunya saya akan stres. Seperti itu takutnya saya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya lanjut di dunia pendidikan agama Hindu. Nah, dalam dunia pendidikan agama Hindu saya melihat jalan saya tuh di sini gitu. Jadinya setiap tanda tanya, kebingungan saya tentang agama, bahkan pelaksanaan agama yang ada di Bali itu sedikit terkupas seperti itu Pak Yan. Jadi mulai dari awalnya saya hanya mempercayai YouTube saja. Tapi semenjak saya duduk di bangku kuliah, narasumber saya itu lebih ke yang lebih spesifik. Contohnya Ide Ratu Pranda yang lebih relevan atau beliau lebih kuasai seperti itu, biar tidak adanya lagi kata koni dalam masyarakat seperti itu Pak Yan. Soalnya kalau YouTube ini kan masih berdasarkan desa skala patra tersendiri. Tapi kalau dari Ratu Pranda, Ide kan pasti sudah membuka sastra tentunya seperti itu. Dia sempat ngayah di Ratu Pranda? Tidak. Belum. Tapi sering berkomunikasi. Seperti itu. Kalau mulai ngayah dari kapan deh? Mulai ngayah saya terjun ke pura itu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA? Iya, 3 SMA. Awalnya COVID waktu itu. COVID dan pas Balai Banjar saya yang mendapat giliran di Pura Desa. Awalnya saya tuh memberanikan diri saya telepon kliennya tuh. Pak klien, dados tenti yang ayah ngenter pemuspan gitu. Awalnya kliennya ragu mengizinkan saya untuk ngayah, tapi ya udah deh gitu, ngayah aja dari jam segini sampai jam segini gitu. Ya udah saya ngayah ke pura, saya langsung duduk di samping Nanggung Nisir Mangku, akan ada teksnya itu saya tinggal baca, yaitu. Dan sedikit lucunya ini Pak Yan, yang saya berkeinginan ngayah dari SMP itu, saya udah hafalin di rumah.
Dari SMP saya udah hafalin. Apanya deh? Teksnya untuk caranya ngenter Pance sembah. sembahnya itu. Karena saya berkeinginan engken sih caranya pangidang ayah di puro. Dari Kadang-kadang SMP. kita kan sembahyang tuh ke puro pada saat rodalan, pasti kita dengar di mana aja sembahyangnya, Puyung, Suryo, di Padma dan sebagainya. Itu saya latihan di rumah. Seperti itu dengan inginan pindah anjeng hidang ayah, seperti itu sampai di pura desa, di pura dalam saya hafalin itu gitu Pak Yan. Itu lucunya saya terlalu berobsesi untuk ngayah dulunya seperti itu. Oh, inilah coba apakah De Arya pernah nggak mengalami masa kecil, kan kadang-kadang ada dunia nyata, dunia tidak nyata. Ini kan kebiasaan yang tidak biasa dari anak-anak biasa. Benar. Pernah nggak mengalami hal-hal yang goib lah anggap? Dari kecil itu katakan dari di bawah SMP ke bawah ya tidak pernah sih Pak Yan, karena di rumah tidak terlalu menekuni spiritual seperti itu, hanya sebatas pemeluk agama Hindu saja, tidak ada yang terlalu mendalami seperti itu. Tetapi setelah saya ngayah-ngayah berkesempatan seperti kemarin karya besar yang ada di Keramas juga, sedikitnya saya pasti mengalami hal tersebut seperti itu Pak Yan. Otomatis ya. Ya otomatis ada magnetik tersendiri dari beliau jadinya. Tamat SMA tadi maunya lanjut ke kesehatan. Betul. Malahan sekolah ke Universitas Hindu. Orang tua gimana ya? Awalnya bapak saya nggak setuju, gitu. Bapak nggak setuju, tapi astungkaranya mama mendukung dan mensupport penuh gitu. Jadinya untuk saya sekolah di agama seperti itu. Karena anak-anak muda sekarang kan motivasinya mereka ke IT, ke kedokteran, ekonomi, arsitek, sipil dan lain sebagainya. Yang notabene bahwa di situ katanya ada peluang besar. Betul. Kalau di Bali pariwisata. Jadi masa depan lebih cerah. Betul. Nah, sedangkan De Arya ini dengan masuk ke Universitas Hindu, mohon maaf ya De ya. Apa goalnya ke depan deh? Oke. Dari saya sampai saat ini, sampai yang saat ini semester 6 Pak Yan, yang menjadi kebanggaan dari diri saya sendiri, atau saya udah punya bisnis sendiri dengan brand saya sendiri, dengan saya buat dari kecil sampai saat ini sudah punya saya. Apa itu deh? Itu Meyadnya Pak Yan. Bisnis Meyadnya? Iya benar. Maksudnya apa nih? Meyadnya itu adalah nama bisnisnya, artinya saya Yadnya. Dimana dalam Meyadnya itu dapat yang katakan adalah saya berusaha bisnis Banten seperti itu Pak Yan. Jadi karena kemarin waktu karya karena saya lihat ini bebantenan banyak sekali dan tidak sedikit uang yang digunakan. Saya lihat juga generasi muda sedikit yang memahami hal tersebut. Karena saya melihat potensi dalam diri saya kiranya saya itu bisa. Bahwa kenapa saya nggak memanfaatkan apa yang saya bisa ini, saya putar untuk bisa menjadi ladang rezeki untuk saya, itu saya jalankan. Meyadnya. Betul. Mempersiapkan sesajen untuk upacara agama Hindu. Iya, benar. Wow. Dan itu harus belajar deh. Iya, benar. Udah belajar deh? Dapat agak anehnya ya Pak Yan. Begitu saya selesai karya, entah dari mana saya datangnya, saya tuh tanpa belajar, dia udah bisa sendirinya. Seperti itu Pak Yan. Kemarin yang lucunya lagi, kemarin nih waktu beberapa hari yang lalu, itu kalau dalan di Pura Dalam. Itu saya ditugaskan untuk nanding Banten pedudusan alit. Di mana pada saat karya itu hanya saya dapat melihat saja. Tapi saya udah berani nanding pada saat udah selesai saya nanding, saya telepon Atu Prano yang saya jadikan guru seperti itu. Atu ampun patut sekali pun niki gitu. Bebenah deh gitu. Semuanya udah benar. Saya bengong, loh kok saya bisa seperti itu jadinya. Gitu. Nah inilah motivasinya, hanya melihat kok bisa tahu dan memahami. Dan bisa mengerjakan lagi. Iya, benar. Inilah niat deh. Niat itu berarti dasarnya karena suka. Benar.
Karena suka ini rasa capek, rasa baper, Iya, rasa ingin tahu itu besar. Sehingga menjalankannya tanpa disadari terasa sangat ringan. Iya. Padahal itu kan tidak ringan. Berat sekali sebenarnya. Berat sekali, tapi udah kadung cinta jadinya. Kalau udah ada pepatah mengatakan cinta itu buta, jadinya saya ini udah kadung cinta terhadap yadnya agama Hindu ya. Untuk cinta saya terhadap ngayah itu semuanya udah saya nggak pedulikan kalau saya udah ngayah seperti itu. Made umur berapa sekarang? Saya umur 21. 21 ya? Tahun ini. Tahun ini 21 jalan. Iya. Ngayah, iya. Menyenangi atau menyukai, iya. Karena kita hidup di dunia nyata, naluri bisnis keluar sendiri. Iya, betul. Dengan cara menyiapkan alat upakara jalannya upacara di agama Hindu. Iya, betul. Dan itu naluri. Berarti ada masa depan di situ. Iya. Ada masa depan. Karena apa? Karena upacara di Bali hampir setiap hari deh. Iya, betul Pak ya. Manusia yadnya, dewa yadnya, pitra yadnya, dan itu hampir setiap hari ya. Iya, betul. Dan orang-orang seperti saya ini, keluarga, mereka tidak mungkin bisa menyiapkan hal-hal itu bila mana ada upacara-upacara. Dan memang memerlukan kita yang lebih praktis. Kita cari kerja, astongkara ada rezekinya, ada uang, mau upakara lebih praktis, mau nggak mau ya udah beli. Iya. Kalau dulu dikatakan kok meli Banten, kan Banten itu kita urip pada waktu kita mengerjakan dan lain sebagainya. Cuman Krishna berkata deh, keabadian itu adalah perubahan. Bukan agamanya yang kita rubah, akan tetapi budayanya bisa berubah. Kenapa budaya bisa berubah? Ya seiring dengan perkembangan zaman itu. Wow. Kalau dia sendiri arti ngayah itu apa ya? Ngayah menurut saya adalah, sebenarnya nggak bisa saya ungkapkan dari kata-kata lagi Pak Yan, karena ngayah itu udah jadi satu dalam tubuh saya, sudah jadi satu dalam diri saya. Apalagi dengan udah ada aja informasi wah dia ngayah kesini gitu, saya langsung ngayah. Apalagi khususnya di pura-pura yang ada di Kramas, seperti pura desa, seperti pura dalam, seperti itu Pak Yan. Sementara di pura tersebut kan ada organisasinya kan Pak Yan, ada serati, juru sapuh gitu. Menurut saya itu tidak masuk dimanapun. Sempat saya ditawarkan, saya tidak mau karena jangan ikat saya ngayah seperti itu. Jangan saya tidak mau buat terikat ngayah secara skala. Itu kan namanya skala, adanya tertulis secara lisan, adanya petias seperti itu Pak Yan. Saya tidak mau, jangan ganggu urusan saya dengan Tuhan saya gituan perjurunya. Seperti itu. Saya ingin mencoba menggali deh supaya anak-anak muda ini apa sih tertariknya ngayah? Anak-anak muda ini kan berpikiran nggak ada untungnya deh. Betul. Anak-anak muda ini berpikiran kadang-kadang tidak semua ya. Buat apa ya? Apa motivasinya? Apa yang didapat deh? Coba disampaikan deh. Oke, menurut saya tuh ngayah adalah salah satu untuk menghilangkan stres. Nah, mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena dalam kita ngayah itu satu, kita olahraga juga tanpa kita sadari. Ngayah nyapuh, metanding itu adalah olahraga pikiran dan juga olahraga fisik tentunya. Itu satu penghilang stres. Kedua sebagai hiburan. Nah, jangan sesekali menganggap ngayah itu adalah beban. Dimana kita harus ngayah itu kita anggap sebagai hiburan, dimana kita dapat berinteraksi dengan orang-orang, melihat berbagai karakter seperti itu. Kan orang-orang tua di situ. Iya, itu dah karena orang-orang tua itu kan banyak ada kelucuannya Pak Yan. Oh. Banyak mereka ada lucu, ada linglung, ada seperti apa, itulah yang saya jadikan sebagai hiburan dalam saya ngayah seperti itu. Artinya jangan kalau ngayah itu sudah pasti kita tidak akan mekente istilahnya kalau di Bali ya. Ngayah itu nggak akan kita membuat kita lacur atau membuat kita miskin seperti itu. Ya mungkin kita mengabdi misalnya 7 hari ngayah di pura itu. Nggak
nggak pure bahwa 7 hari itu kita nggak makan. Mungkin besok setelah Puji Wali kita mendapat rezeki lebih dari beliau. Mungkin sebelumnya itu kita udah mendapatkan rezeki, sangat ada apa namanya, rasa kita untuk mengaturkan ayah itu. Jadinya mari yuk kita ngayah gitu, nggak ada ruginya kita ngayah seperti itu. Kepuasannya di mana deh? Kepuasan saya tersendiri jika ngayah itu satu, pada saat Puji Wali, puncak Puji Wali kan hamin puncak itu udah persiapan kita nih. Pada saat puncak itu sudah berjalan dengan lancar, Banten upekara yang kita lihat sudah tertata dengan cantik secara rapi, itulah kebanggaan saya. Nggak bisa apapun dibayar tuh, nggak bisa sama sekali gitu. Terutama pada saat ngiasin itu, saya kan memang suka ngiasin di Betara. Pokoknya selama saya ngayah 1 tahun yang berani terjun di pura di Keramas, untuk sekar segala atribut alat kecantikan beliau, saya tidak pernah meminta uang untuk membeli tersebut. Saya ngaturin karena prinsip saya, pican di Betara terlalu banyak terdiri saya dan keluarga, saya tidak bisa mengembalikan itu. Saya hanya bisa mengaturkan ini dan ayah-ayahan saya. Itu saya melihat saya kepuasan selesai demias, begitu cantiknya beliau, begitu anggun mau wibawa, itulah kebanggaan saya. Saya nggak peduli berapa uang saya habis, tuh nggak peduli saya gitu. Wow. Dia tahu kalau dalam kita nih, kalau Pak Yan kan kebetulan bisnis konsultan. Iya. Pada waktu manusia mengalami kebangkrutan, pada waktu manusia mengalami kesusahan, pada waktu manusia menjalani kebuntuan dalam kehidupan ini, saat ini di dunia memakai yang namanya sebuah teori. Apakah teori itu? Teori itu adalah berderma. Banyak-banyaklah berderma. Iya. Tatkala kita berderma, maka alam akan memberikan sesuatu pada kita. Itu teori untuk menjadi sukses deh. Nah, derma ini ternyata bukan sekedar uang. Iya. Kan ada yang namanya derma dari pikiran, Iya, betul. derma dari tenaga, derma dari uang. Nah, dia ngayah di pura karena kesenangan, panggilan. Iya. Senang karena sudah senang dan bahagia menjadi panggilan. Dan ternyata dari senang dan bahagia itu mendapatkan pengetahuan. Artinya, tanpa saya sadari, kok tiba-tiba saya bisa membuat Banten ini, Banten itu, Banten ini, hanya dengan melihat. Terus dengan bisa membuat itu Banten, kok saya karena anak muda wajar, sangat wajar dan harus lagi buat Banten dan bisa kita jual. Iya. Dan itu adalah rezeki deh. Betul. Itu adalah rezeki. Astungkara, banyak orang percaya sama Made dan mendapatkan rezekinya. Dan sekarang rezeki itu karena ada kesenangan di situ, dipakai kembali kepada Ide Betara. Iya. Ngias priai Ide Betara. Dan kepuasnya terletak kepada tatkala melihat keanggunan dan kemegahan dari beliaunya. Itu kepuasannya. Akan tetapi ini analogi juga yang bisa dilihat nih, saya mencoba untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak muda. Ini juga analogi. Ini contoh-contoh bahwa kehidupan ngayah di pura pun bisa kita pakai sebagai motivasi untuk mendapatkan sesuatu secara duniawi. Nah, teman-teman di luaran sana pun juga anak-anak muda harus berpikiran demikian deh. Jadi bukan apa yang mereka dapatkan, tetapi apa yang mereka bisa berikan. Iya, betul. Itu dia. Apa yang bisa mereka berikan itu. Nah, Pak Yan masih belum dapat ya. Ini kan buat Made sendiri. Karena umurnya Made 21. Latar belakangnya Made seperti yang Made katakan tadi. Anak-anak muda sekarang di umur 21 kan sukanya dugem, sukanya nongkrong, sukanya mabuk, sukanya bagaimana saya number one di antara semuanya. Nah, sedangkan dia kan senangnya ngayah. Iya. Ada nggak dia yang mau disampaikan bahwa boleh berperilaku demikian, tetapi apakah kita bisa memberikan keseimbangan waktu ini deh?
Oke, baik Pak Yan. Sedikit ya, memang saya umur 21 tahun. Rasa di luar ngayah itu emang saya tetap ada, seperti rasa menikmati remaja ini tetap saya seperti ada, tetapi pada saat ngayah saya udah fokus ngayah, saya taruh dulu itu, saya fokus untuk pelayanan kepada beliau. Jadi sedikit cerita sedikit Pak Yan. Jadi selama karya itu kan 3 bulan saya pure ngayah di pura, saya tinggalkan kampus saya sebentar. Jadi awalnya saya khawatir untuk nilai saya anjlok atau saya ngulang dari semester gitu. Tetapi asungkara saya lulus dengan IP sempurna kemarin, itu semester kemarin pada saat karya. Dan saya bangganya lagi, saya bisa merangkul teman-teman 20 orang. Yohano Desa Keramas, saya bisa merangkul mereka yang awalnya Yohano itu muda-mudi. Ya, muda-mudi yang ada di Keramas dari perwakilan Banjar itu ada. Awalnya mereka bingung, mereka disuruh ngayah tapi mereka tidak tahu ayahan apa yang mereka ambil. Tetapi saya rangkul mereka. Awalnya mereka takut, saya nggak bisa, gitu. Saya nggak tahu ini, pokoknya ikuti instruksi saya, ikuti apa yang saya perintahkan. Kamu akan bingung, saya gitu. Jangan pernah dengar kata orang lain. Ya saya gituin dia. Soalnya dia kan ya namanya juga masyarakat, banyak ada yang suka ada yang tidak, seperti itu Pak Yan. Jadi saya tekankan mereka itu biar nggak down mental mereka untuk misal mendengar kata-kata yang kurang dari masyarakat, seperti itu. Sehingga itulah kebanggaan saya sampai saat ini tuh. Mereka berterima kasih banyak sekali kepada saya Pak Yan setelah karya, karena karya besar kemarin itu kan 30 tahun sekali ya. Mereka berkesempatan penuh bisa berada di Jeruan pada saat puncak karya, bisa melihat prosesinya secara full. Bahkan saya ajak mulang pekelem di Ulun Danu, saya ajak mulang pekelem di Telengahin Segara. Mereka berterima kasih sekali, dan saya juga berterima kasih sekali bahwa jika tidak ada mereka saya nggak bisa sesempurna itu gitu. Dan mereka tidak ada saya, mereka mungkin tidak berkesempatan sesempurna itu juga. Gitu Pak Yan. Itu pengalaman yang sangat khusus. Iya. Dan tidak semua orang mengalami dan mau menjalankan hal-hal seperti itu deh. Iya. Oke deh, kita sekarang bicara Hindu deh. Iya, oke. Ya, Ade kan di area kan jurusan memang Universitas Hindu Hindu Negeri. Negeri. Iya. Jurusannya apa deh? Pendidikan agama Hindu. Pendidikan agama Hindu. Iya. Menurut pandangan Made nih, bagaimana agama ini menyelamatkan masa depan kita deh? Ya, menurut saya agama menyelamatkan masa depan, di mana ajaran agama itu, semua agama mengajarkan hal kebaikan tentunya. Tetapi kita lihat di generasi saat ini kan yang bermasalah itu adalah generasinya, bukan agamanya. Yang mengatakan saya bermasalah pada generasinya adalah penurunan moral, penurunan etika, penurunan tingkah laku. Nah, itulah peran saya contohnya sebagai guru agama Hindu, salah satu jembatan dari agama menuju ke masyarakat itu harus bisa melayani atau memberikan pemahaman yang baik, memberikan mendidik yang baik, sehingga ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran kebaikan, ajaran tentang perilaku, ajaran tentang bagaimana kehidupan itu harus bisa diresapi oleh generasi muda agar tentunya ke depannya, agar agama yang kita anut bukan menjadi bumerang, bukan menjadi hal yang ditinggalkan seperti di negara luar. Kadang-kadang yang seperti situasi saat ini, mereka sudah memiliki apa yang mereka mau dengan kepintaran, dengan bergelimang harta. Agama itu mereka tinggalkan. Itu yang terjadi di luar. Nah, jangan sampai di Bali khususnya itu terjadi. Jadi kita harus bisa selaras, agama, budaya, dan modernisasi itu harus saling bersinergi, saling bergandengan tangan, seperti itu menurut Sebentar saya. deh. Agama, budaya, dan modernisasi. Ini udah tidak seimbang deh. Ya. Yang bicara budaya, berarti ada yang namanya zaman dahulu, kebiasaan zaman dahulu. Modernisasi
Pasti perkembangan Perkembangan zaman. Bagaimana nih menyelaraskan deh? Nah, menurut saya menyelaraskannya itu kan contohnya dari pelaksanaan agama ya. Pelaksanaan agama berdasarkan budaya Bali, contohnya ada gebogan-gebogan saat ini tuh, Banten-Banten yang viral tuh. Itu kan sudah termasuk modernisasi. Yang dulunya Banten nih, gebogan tuh mungkin ditusuk menggunakan buah lokal, buah-buah yang ada ditumbuh di tanah Bali. Nah, menurut saya apakah salah ada gebogan viral itu? Tidak. Yang penting maknanya tidak ada yang tidak, maksud saya mengurangi maknanya seperti itu. Semasih gebogan maknanya seperti ini, adanya komponen-komponen yang tetap seperti pisang, buah, jajan itu, walaupun dan dulunya mungkin dulu memang tidak ada buah impor sehingga masyarakat dulu tuh menggunakan buah lokal. Yang sekarang buah lokalnya susah dicari sehingga masyarakat menggunakan buah impor dan tidak mengurangi maknanya dan tidak membuang-buang prasadam. Itu yang penting juga, seperti itu Pak. Deh, ada banyak pertanyaan deh. Di zaman modern ini, Iya, agama Hindu itu kok alat upakaranya banyak sekali deh ya. betul. Ada daging, ada makanan, ada buah. Iya. Bikin repot sekali. Apakah Tuhan makan itu semua deh? Betul, tidak sebenarnya Pak Yan. Jadi dalam agama Hindu Bali pada khususnya yang menggunakan sarana begitu banyaknya, yaitu kembali pada konsep Banten itu ada Banten Pinake Ragan Tetui, Banten Pinake Andebuane, Banten Pinake dua konsep itu, Banten Pinake Ragan Tetui, Banten Pinake Andebuane. Nah, Banten Pinake Ragan Tetui itu adalah Banten sebagai simbol dari ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, jadi kita kan agama Hindu yang mempercayai ide Sang Hyang Widiwasa. Kita tidak mengetahui bentuk beliau seperti apa. Jadi untuk kita dalam persembahyangan contohnya, kita harus menghadirkan beliau agar rasa yang kita miliki dapat dekat dengan beliau. Contohnya adanya Daksina Linggih, Daksina yang digunakan dalam prosesi feodalan, itu kita simboliskan beliau berada di sana. Seperti itu. Jadi agar kita sembahyang, fokus kita terhadap tersebut, pasti kita percaya bahwa beliau berada di sana. Terus Banten Pinake Andebuane. Pinake Andebuane itu adalah Banten Pinake lambang dari semesta. Jadi contohnya dalam Banten Daksina, yaitu semua komponen dari lapisan bumi paling bawah sampai paling atas tuh ada dalam Daksina tersebut. Seperti itu Pak Yan. Berarti itu simbol dan rasa syukur kita atas apa yang kita dapatkan ya. Upakara itu ya. Iya, betul. Apakah itu dikatakan agama apa budaya dia? Nah, sampai saat ini agama budaya dan budaya agama itu masih menjadi perdebatan. Terutama masih perdebatan, terutama saya juga di kampus, yaitu yang mana duluan agama, yang mana duluan budaya. Jadi menurut saya biar agar kita tidak bingung dulu, agama dapat kita lihat dari kata ageman. Ageman itu artinya kita pegang sebagai pokok. Itu agama itu adalah kita sebagai pokok kita yang kita percayai dan kita lakukan. Itu menurut saya. Dan menurut secara etimologinya, agama itu adalah suatu organisasi yang sudah ada tempat ibadahnya, yang sudah ada orang sucinya, yang sudah ada kitab sucinya, ada pemeluknya, itu bisa dikatakan agama. Sementara budi itu adalah pikiran, daya adalah artinya yang telah berlaku. Jadi budaya itu adalah berasal dari pikiran manusia yang berkaitan dengan agama dan berkaitan dengan patokan yang apa kita percayai. Seperti itu Pak ya, menurut saya. Dan budaya itu tidak bisa dipisahkan dengan agama itu sendiri. Betul. Karena budaya adalah kebiasaan-kebiasaan kita menjalankan ritual agama itu. Jadi bagikan yang dan ying. Iya, betul. Api dan air. Jadi dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Betul. Kalau Pak Yan lihat nih di pura-pura deh, kadang-kadang bingung juga deh. Budaya pada waktu kita sembahyang deh, kan kita sembahyang nih. Terus kalau pikiran Pak Yan kan sembahyang itu tenang, damai. Tapi saat ini ada beberapa tempat pada waktu kita sembahyang
ada orang yang mewargasari dengan mic yang overload tuh, itu gimana tuh ya? Menurut saya itu adalah budaya yang salah. Seperti itu. Jadi pada saat di pura nih contohnya Pak Yan, kita sebagai sesama pemeluk agama yang berbudaya. Kalau seandainya kita sudah mengetahui ya di jeruan pura kita masyarakat telah melakukan persembahyangan, alangkah baiknya kita hening dulu sejenak, kita hargai mereka. Seperti itu sebenarnya karena rasa ego dari masyarakat bahwa dirinya saya ragu nak bisa menggending dini kesempatan ragu tapi waktunya yang kurang tepat menurut saya Pak Yan. Sebenarnya saya sempat kemarin menegur ya karena malahan saya yang dilempar balik, apa awak nak cenik petawang. Nah gitu dah masalahnya Pak Yan. Nah inilah budaya-budaya penyesuaian antara orang-orang tua kita dengan generasi. Bagaimana menjalankan harmonisasi. Bagaimana menjalankan spiritual itu adalah keheningan. Spiritual itu bukan yang hiruk pikuk ramai. Kalau hiruk pikuk tuh di tempat dugem deh. Iya, betul. Ya, tempat hiburan. Kalau kita ngomongin spiritual berarti yang tenang, yang damai. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti juga bahwa kita punya yang namanya di situ saling menghormati, saling menjaga, dan yang paling penting adalah saling mengerti. Tatkala kita melihat Made lagi sembahyang, ya kita diam dulu. Kalau sudah selesai sembahyang, baru mulai lagi. Itu seharusnya ya. Iya, betul. Nah, kalau di dalam ajaran agama Hindu ini kan, mohon maaf ya deh, kadang-kadang kenyal membakti deh. Bertaranya banyak sekali. Iya, betul. Betul sekali. Ke Surya, ke Pertiwi, ke Prajapati, ke Brahma, ke apa itu? Iya. Kenapa ya dia? Pengapa ya seperti itu? Jadi contohnya kalau di pura dalam kan Mbak Yan, pada dasarnya yang kita puja adalah Dewa Siwa. Seperti itu. Karena kita di Bali itu Siwa itu kita hadirkan beliau di mana-mana. Misalnya, contohnya kalau Dewa Siwa hadir di tengah-tengah masyarakat, beliau menjadi yang catur dewi. Selanjutnya, kalau beliau berada di tengah gunung, beliau menjadi yang Giri Putri. Seperti itu. Karena kita Hindu meyakini bahwa setiap apa yang kita lakukan adalah ada dewanya, ada saksi yang agung, itulah upaya kita untuk menghormati beliau. Contohnya dalam persembahyangan, yang pertama kita puyung. Puyung adalah melambangkan kita berasal dari nol, dari tidak ada apa-apa, kita mulai juga persembahyangan dari itu. Kita tilingkan pikayun, kita nolkan pikiran kita agar apa yang kita persembahkan, apa yang kita mohon dapat masuk. Seperti itu. Selanjutnya kita melakukan sembahyang di Surya. Nah, Mentara Surya adalah saksi yang agung, adalah saksi yang utama dalam alam semesta. Kita harus memohon kepada beliau, memohon saksi, memohon sinar suci beliau agar apa tujuan kita datang ke pura, apa tujuan kita sembahyang agar beliau memberikan saksi. Selanjutnya adalah tidak jarang ada muspa ke Pertiwi. Sebagai lambang dari Surya itu adalah akasa, Pertiwi itulah ibu. Sebagai dapat kedua komponen itu tidak bisa dipisahkan seperti yang Mbak Yan katakan. Pertiwi. Iya. Surya sekar warna Putih. Pertiwi Seharusnya sekar warna hijau. Iya. Emang kenapa deh? Karena Pertiwi itu kita lambangkan sebagai kesuburan. Karena tidak adanya Pertiwi kita tidak bisa melakukan apapun di kehidupan ini. Itu yang ketiga. Iya. Putih Surya, hijau Pertiwi. Habis itu deh. Selanjutnya kalau yang lengkap itu kepada yang Ardhanareswari yang berstana di Padmasana, yaitu kita menghadirkan unsur kekuatan maskulin dan feminim dari ide Sang Hyang Widiwasa untuk menciptakan penciptaan. Nah, contohnya kalau tidak adanya maskulin dan feminin kan tidak ada penciptaan di dunia ini. Jadi kita hargai simbol beliau yang tertinggi itu sebagai unsur maskulin dan feminim. Seperti itu. Sang Hyang Widiwasa itu maskulin dan feminim deh. Awalnya beliau meraga tunggal. Karena kan tidak mungkin dari unsur yang saat itu menciptakan penciptaan. Makanya kita sebagai manusia itu mengibaratkan beliau menjadi dua, Purusa dan Pradana, maskulin dan feminim untuk menciptakan alam semesta. Itu warna sekarnya apa deh? Putih kuning. Oh,
angkep Iya, enggak putih kuning Pak Yan. putih kuning. Iya. Itu Maskulin dan feminim. oh. Seperti itu. Beliau yang berstana di Padmasana. Seperti itu Pak Yan. Selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima adalah Ida Betara yang kita puja. Contoh di Pura Desa ya Betara Pusah. Betara Brahma di Pura Desa, Betara Pusah di Betara Wisnu di Pusah, dan Betara Dalam di Pura Dalam. Nah pada contohnya ya Siwa. Selanjutnya di Betara Dalam ini kan beliau memiliki, contohnya dalam satu kerajaan, beliau adalah rajanya. Di bawah raja itu pasti ada bawah-bawahannya. Contohnya Betara Prajapati. Nah, yang Brahma Prajapati, yaitu adalah dewa yang menguasai kematian. Nah, inilah bingungnya deh, yang Brahma Prajapati. Ya. Brahma itu kan ada sendiri Dewa Brahma deh. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Ya. Kenapa disebut yang Brahma Prajapati? Brahma itu adalah api. Unsur dari Prajapati itulah api, seperti itu Pak Yan. Kalau Prajapati itu HP? Iya. Yang Brahma Prajapati itu seperti. Kenapa nggak disebut ngiring sembahyang di Prajapati? Kenapa harus ada Brahmanya deh? Namanya beliau emang Brahma Prajapati Pak. Oh, di gitu. sastra seperti itu Pak Yan. Nah, dari yang Brahma Prajapati sebagai penguasa alam semesta, yaitu penguasa kematian, kita di hidup manusia itu kan pastinya akan mati. Kita akan menghormati beliau juga. Selanjutnya di bawah yang Brahma Prajapati adanya yang Durga Bairawi. Itu sekarnya apa deh? Brahma itu Brahma Prajapati bisa kuangen atau sekar jangkep. Kuangen ya. Iya. Yang kelima ya dia. Iya. Selanjutnya yang terakhir ada yang keenam ada Kesamudaya Pak Yan. Samudaya artinya semua ruang lingkup dewa-dewa yang tertinggi lainnya. Atau semua dewa-dewa yang dipuja di pura tersebut. Seperti itu Pak Yan. Jadi setelah Betara Samudaya kita mengelungsur Wara Nugraha dari Ida Betara Sami. Karena semua kita sudah mendapat Wara Nugrahanya itu pada beliau, itu kita kembali nolkan lagi dengan menguahan sembah puyung. Seperti itu Pak Yan. Nah inilah Tuhan Manunggal atau sebenarnya satu. Iya. Sang Yang Tunggal. Iya, betul. Sang Yang Widiwasa. Iya. Akan tetapi manifestasi dari beliau begitu banyaknya yang disampaikan itu. Iya. Disitulah kayanya agama Hindu. Betul. Akan inovasi, akan penghargaan atas apa? Setiap sudut, setiap tempat, setiap warna, setiap titik lokasi, semuanya mereka punya sebutan masing-masing. Kadang-kadang di situ Pak Yan bingung, apakah itu adalah sebuah budaya, apakah itu sebuah agama? Sebutan-sebutan hal-hal seperti itu deh. Karena kalau Pak Yan lihat, anggaplah agama Hindu datangnya dari India. Iya, betul. Apakah di situ ada secara agama? Pak Yan nggak lihat. Nah, bagaimana dia memandang itu? Menurut saya itu dari Betara-Betara yang kita puja, yang kita yakini di pura-pura tersebut, jadinya menurut saya itu adalah suatu budaya yang lahir dari agama. Seperti itu Pak Yan. Jadi budaya itu adalah kebiasaan kita yang berulang-ulang. Iya. Dan kita mufakati. Iya. Dan akhirnya kita yakini, serta budaya itu memberikan feedback, apa salahnya kita untuk melakukan itu. Seperti itu Pak Yan. Kalau dia karena dari desa Kramas. Iya. Kalau dia sendiri kan di masing-masing desa di Bali ini pasti ada yang namanya pura, desa, pusah, dalam. Iya. Itu pasti satu-satu deh. Kalau di luar Kramas ya, di luar desa saya pasti tempatnya satu-satu. Pura desa satu, pura pusat satu, pura dalam satu. Tetapi tidak jarang juga yang pura dalamnya khususnya banyak yang ada di satu wilayah, seperti itu Pak ya. Nah, Pak Yan bingung ya, maaf ya dia. Kalau kita anggaplah ke orang sakti gitu ya, ke Balian, ke dukun bahasa Indonesia itu, yang disungsung beliau itu tidak ada pura desa dalam pusah deh. Iya. Pasti pura-pura yang berhubungan dengan ampura Payan Sengbani. Oh, dalam pet. Iya. Pura-pura yang memang di luar Trikayangan tiga itu. Iya. Kenapa ya dia? Mungkin
saya juga tidak berani terlalu jauh menyampaikan. Mungkin dari pandangan saya, mungkin orang-orang yang menuki hal tersebut mendapatkan mungkin pewisik ya untuk ngayahin beliau yang ada di sana. Tapi menurut saya jangan jauh-jauh dulu. Kita ngayahin sesuatu yang ada di rumah, yang ada di desa kita. Kan saya mungkin kita mati bisa linggih, kan saya mungkin. Pastinya kita akan mengayahnya tuh pasti di pura dalam di mana kita dilahirkan. Seperti itu menurut saya Pak ya. Anggaplah anak muda. Anak muda ini kan maunya banyak. Iya. Keinginannya banyak. Betul. Terus cita-citanya juga banyak. Dan itu tidak salah. Iya. Bagaimana caranya secara spiritual atau secara agama supaya saya mau lulus cepat. Saya mau jadi dokter segera. Kasar Pak Yan bicara, kijil akun mau bakti pang disetujui gitu loh. Dari pertanyaan Pak Yan agak sedikit berat ya. Sesuai dengan pengalaman saya Pak Yan, saya nggak mau seperti ini. Maksudnya saya nggak mau seperti ini. Jadinya saya hanya mau untuk mengikuti kemauan orang tua saya. Saya ingin ikut seperti teman-teman saya yang lainnya. Tetapi garis tangan ini yang tidak bisa kita berbuat kata-kata Pak Yan. Jadi ada dalam ilmu agama, yaitu ada ilmu yang memang mempelajari tentang garis tangan. Itu mohon maaf saya lupa namanya. Itu memang pernah disampaikan oleh dosen saya, sehingga itu yang membuat dasar saya percaya Pak Yan. Karena sudah ada riset, ada pembelajaran, ada penelitiannya. Tidak berdasarkan kone lagi. Jadi seberapa manapun kita di depan jungklang-jungkling mau bakti dini ditu, kalau udah tidak takdir kita, tidak garis tangan kita untuk mendadirkan sebagai dokter, tidak akan bisa. Mungkin seandainya bisa menjadi dokter, mungkin tidak menjadi dokter yang baik. Seperti itu Pak, yang menurut saya. Terus apa fungsi membakti Fungsi membakti itu adalah sebagai simbol, anggaplah sembahyang. Iya, karunia kita. Sebagai simbol terima kasih kita ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Seperti itu. Sebenarnya kita jalan di dunia ini sudah membawa karma, sudah membawa hutang tersendiri, kita tinggal ngejalanin aja. Seperti itu Pak Yan. Berarti dalam sembahyang itu enggak boleh sebagai upaya saja. Sugro Ratu Betara, anggaplah Betara Siwa yang ada di sini. Saya mau ini enggak boleh gitu Sebenarnya dalam menurut pandangan saya itu jangan kita meminta. Bersyukur apa aja. Yang sudah kita dapatkan. Apa kita sudah, sebenarnya kalau di Bali itu kan banyak ada yang kaul gitu kan Pak Yan. Yan man lulus yang kedokteran yang aturan guling limo gitu. Nah itu salah. Gitu. Karena itu kan kita belum tentu dapat kedokteran tersebut. Sebenarnya kita usaha dulu. Gimana caranya kita untuk mendapatkan kedokteran. Contohnya, jika kita sudah dapat, kita aturkan itu sebagai rasa terima kasih kita. Jangan mengatakan dulu sebelum mendapat, seperti itu menurut saya. Itu bertaruh yang pangkene gitu. Itu tentunya menjadi beban bumerang tersendiri. Dan kita sudah dapat, kita belum bisa mengaturkan atau membayar, itu pasti menjadi sakit untuk diri kita sendiri. Itu. Artinya kalau anak muda menginginkan sesuatu, kalau anak muda bercita-cita sesuatu, usaha dan dulu. Kalau anak muda mau sampai kepada tujuan yang dia mau, berjalan, fokus, kerja keras, dan sembahyang itu adalah motivasi. Rasa syukur kita sudah sampai di mana. Ya, betul. Apakah dengan sembahyang, upakara, yatnya bisa lebih memudahkan jalan seperti itu, jalan yang dimaui oleh anak-anak muda ini? Ya, bisa tentu dia. Tentunya bisa Pak Yan. Contoh, saatnya kita mau mencari kepolisian lah contohnya yang angkatan seusia saya masih menggebu-gebunya mereka seperti itu. Jadi usaha tanpa doa itu adalah hal yang hampa, doa tanpa usaha juga hal yang hampa. Jadi itu usaha harus barengan juga dengan doa Pak Yan. Seperti itu menurut saya. Jadi apapun yang Anda mau, harus Anda setidaknya Anda lapor dululah kepada Tuhan Anda. Anda maunya Tuhan, saya mau mengikuti tes ini gitu. Tolong lancarkan, berikan saya jalan. Seperti itu aja pasti beliau asungkara emang itu jalan Anda, pasti berikan jalan seperti itu. Zaman modern ini ada hal yang bahaya Iya. Tuhan yang mana orang tidak pernah kita lihat. Minta tolong kepada siapa?
kalau minta pewisik sekarang zamannya udah AI, Iya, betul. googling, tidak perlu meditasi deh, Iya. langsung 1 menit dapat pewisik. Ini anak muda zamannya sekarang Zaman deh. sekarang. Nah kalau ditanya Tuhan mana deh, pernah lihat Tuhan nggak? Kalau dia begitu kan gimana deh? Itu pertanyaannya sangat berat sekali. Bahkan dosen saya di kampus belum ada yang bisa menyatakan tersebut. Tetapi menurut pandangan saya, Tuhan yang mana? Tuhan yang ada dalam diri Anda. Bahwa Anda yakin pada diri Anda mau mencari hal tersebut, mencari tujuan tersebut. Buat diri Anda yakin, buat diri Anda mampu, pasti akan bisa. Karena dalam ajaran agama Hindu, ya kembali kita membahas ajaran agama Hindu, bahwa Tuhan itu ada dalam diri manusia masing-masing, yaitu Atma, seperti itu. Tuhan yang ada dalam diri kita, dan bila mana kita itu yakini, maka itu terjadi. Iya. Itu traktor faktor sama deh. Itu tentang teori modern. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, itu yang mendekat dengan diri kita, dan itu terjadi. Iya. Makanya hati-hati punya keinginan. Bila manusia memiliki keinginan membunuh orang deh, suatu saat itu terjadi. Jadi, Keinginan itu adalah dasar daripada kejadian yang akan kita alami di dunia ini. Makanya dikatakan hati-hati punya keinginan. Karena itu pasti terjadi. Kalau kita benar-benar meyakini, oh saya ingin punya rumah besar. Terjadi deh. jadi. Pingin punya mobil, terjadi. Pingin punya deposito sekian banyak, terjadi. Kenapa begitu? Karena itulah Tuhan yang ada dalam dirimu. Selalu merestui atas keyakinan kamu. Iya. Selalu merestui atas apa yang ingin kita jalankan. Selalu merestui atas apa yang mau kita capai. Itu kebesarannya beliau deh. Benar deh ya? Betul. betul sekali Pak ya. Berarti Tuhan-Tuhan yang kita disampaikan itu adalah simbol dari memang keyakinan Kita yang dikatakan bahwa Buana Agung, Buana Alit. Alit, iya. Apa yang ada di luar sana sama ada dalam diri kita. kita. Betul. Wow. Kalau bagi Dene, kan anak muda di zamannya, anak muda di zaman dia kan lebih banyak main, lebih banyak jalan. Tadi dia mengatakan, oh ada waktunya Pak Yan. Saya juga punya waktu bermain, saya punya waktu berjalan. Pernah nggak dia bergaul dengan teman-teman? Kalau dia kan sekarang anggaplah belajar di Universitas Agama Hindu. Iya. Tentu pelajarannya adalah tentang agama, tentang kebaikan, tentang jalan-jalan yang hidupnya lurus. Ya. Nah, zaman sekarang kan pasti kita menemukan kehidupan yang, mohon maaf deh, agak sedikit ke kiri. Namanya anak muda. Apakah itu? Mohon maaf. Ya mungkin ada judi di situ, ada mabuk-mabukan, minum-minuman dek. Terus ada perempuan yang memang kehidupan di situ umur dia segini deh. Memang diuji ya. Dan pengakuan-pengakuan. Pernah nggak mengalami godaan-godaan itu deh? Godaan tersebut sih ada sih Pak Yan. Tentunya pasti ada. Dari teman-teman, dari lingkungan itu ada. Tapi saya tetap kembali saya batasi diri saya. Saya ingatkan bahwa saya adalah sebagai pengayah. Sekarang mungkin 2 jam ini saya berada di kalangan mereka. Besok mungkin 1 bulan saya berada posisi saya ngayah. Seandainya 2 jam tersebut yang dilihat oleh masyarakat, apa ayah-ayahan saya itu? Itu jadinya Pak Yan. Yang pingin Pak Yan dapatkan bagaimana caranya anak-anak muda ini, semua anak-anak kita deh memiliki yang namanya hati nurani. Pingin jalan baik, pingin hidup yang benar. Akan tetapi bagaimana caranya mereka menghindari yang Pak Yan katakan itu tadi deh. Karena kadang-kadang lingkungan yang membuat mereka pengen minum bedek. Taunya bedek-bedeknya kebablasan. Iya. Bagaimana caranya mereka menghindari hal-hal seperti itu? Sebenarnya yang simple saja. Apalagi yang bahaya sekarang dia, narkoba. Itu sebenarnya tantangannya sangat luar biasa di zaman sekarang Pak Yan. Jadi yang dapat saya pesan kepada teman-teman semuanya nih, bertemanlah dengan siapapun. Berteman juga dengan orang peminum, tapi jangan berteman dengan minumannya. Seperti itu. Bertemanlah dengan orang narkoba, tetapi jangan berteman dengan narkobanya. Ingat,
kita hadir di dunia ini untuk membayar hutang. Hutang dengan siapa? Hutang dengan Tuhan, hutang dengan orang tua kita. Jadi kalau seandainya kita di usia muda kita sudah habiskan dengan hepoporia, dengan minum-minuman dan hal yang lain sebagainya yang kurang positif, apa gunanya kita hidup di dunia ini? Mulai mari dari sekarang kita benahi karma kita benahi jalan kita. Bukan dari kita, siapa lagi yang untuk memperbaiki jalan hidup kita masing-masing. Seperti itu menurut saya Pak Yan. Iya betul deh, betul itu. Itu harus direnungkan itu deh. Iya. Dan dia punya nggak kebiasaan atau daily activity, keseharian kegiatan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Anggaplah dalam ajaran agama Hindu, keluar rumah sembahyang. Kan 3 kali sembahyang deh ya sehari ya. Kalau Pak Yan paling 2 kali deh. Ada nggak tips untuk supaya hidup kita terselamatkan di jalan, terselamatkan di pergaulan, dimudahkan apa yang kita mau deh, dan dimuluskan apa ya kalau kita berjuang keluar rezeki kita deh. Ada tips secara agama lah. Secara agama itu yang pertama kita yakin kepada diri kita sendiri, yakin kepada Tuhan, yaitu kita berserah kepada Beliau. Seperti itu Pak Yan. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan kegiatan, yaitu kita berusaha berdoa dulu, pamitan kepada Beliau. Jika tidak sempat untuk kemerajaan, yang penting bilang dalam hati saja, Tuhan atau hidup betara tiang mau meriki, tiang naspang selamat di jalan. Seperti itu mudah. Seperti itu sih Pak Yan, konsepnya lebih mudah dipahami oleh anak-anak muda. Seperti itu Pak Yan. Harus gitu deh ya. Iya harus. Berdoa, sembahyang di merajaan atau di pelinggih di rumah masing-masing. Itu harus deh ya. Untuk terselamatkan. Sebagai keyakinan kita. Deh, satu lagi nih. Iya. Pak Yan bingung ya. Oh ini ada yang namanya Dewa Yang. Ini adanya Dewa Yang. Dewa Yang itu berarti pitara kita ya. Oke. Megenaring Dewa Yang. Iya. Terus ada yang namanya Betara, Yang Guru. Brahma, Wisnu, Siwa atau Yang Guru. Gimana sih deh? Memang Dewa Yang kita pitara kita bisa jadi Betara gitu deh. Ya tentunya Pak Yan, kita kan meninggal, manusia meninggal yaitu telah mencara upacara pengabenan, habis itu upacara ngasti atau atmawadana, setelah itu ada upacara satunya adalah menilepati. Nah penilepatian itu adalah upacara untuk menyatukan lagi Atman itu dengan Sang Yang Siwa Guru. Atman itu kan berasal dari ide betara Sang Yang Siwa Guru. Dari melalui upacara nilepati ini adalah upaya dari Sang Pertisentana untuk menyatukan dia kembali. Sehingga dapat kita katakan adalah Dewa Yang itu adalah suatu pelinggih yang baru. Dapat dikatakan yang munculnya pada tahun 1960-an. Nah itu adalah pelinggih yang baru, adalah itu sebenarnya ada dapat yang katakan dan juga menurut Sebelumnya di Balidangin deh ya. Sebelumnya di Balidangin. Sebelumnya juga ada dari satu di Tariang Guru. Nah, Tariang Guru kan ada tingkatannya kan Pak di ya? bawahnya itu ya. Di tingkatnya di rong di kan tiga tuh ada di bawahnya itu. Itu sebenarnya linknya dari lingsir-lingsir. Dari Dewa yang belum mendapatkan tempat, yang belum mendapatkan izin munggah di sebelah kanan dan sebelah kirinya sebagai peragaan Ibunte dan Bapante itu kembali. Sebelum setelah ngaben apa namanya deh? Ngasti ya. Di sana karena adanya budaya yang mungkin ya seperti kita tahu ada yang meluasin, katanya tidak dapat tempat sehingga mau tempat rong 2 lagi, seperti itu dibuatkanlah pelinggih Dewa Yang tersebut. Ya mungkin mereka keluarga si A mendapat nunasin seperti itu, diikuti oleh si keluarga si C, D sampai si Z, dan hampir masyarakat membuat seperti yang belum mengetahui maknanya. Seperti itu sebenarnya ide betara Sang Yang Siwa Guru merupakan adalah lingsir-lingsir kita. Itu beliau sebenarnya belinggih berdampingan dari ide betara Sang Yang Siwa Guru yang pelingnya kanan dan kiri tersebut. Tapi ada juga yang menyatakan adalah di pelinggih kemulan itu adalah ide betara Brahma, Wisnu, Siwa. Itu juga tidak salah, juga ada dua konsep yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Kalau kita katakan Brahma, Wisnu, Siwa, Siwanya itu kan tetap di tengah itu berada. Dan kalau kita pakai konsep Sang Yang Siwa Guru, beliau juga berada di tengah-tengah tersebut.
Seperti itu dari The Pranda juga mengatakan seperti itu, bahwa saya pun juga tidak disarankan untuk membuat pelingih deweyang. Nah, seandainya kalau membuat pelingih deweyang, kan pasti lingsir-lingsir itu katanya dilingihkan di deweyang tersebut. Dapat kita disisihkan lah beliau, seperti itu. Kita buatkan upakara yang terpisah seperti itu. Sebenarnya dalam konsep sastranya yang tiang terima dari ide Ratu Pranda, yaitu sebenarnya lingsir-lingsir itu mendapatkan upakara itu dari atas, dari Sang Hyang Siwa Guru, tetesannya dari beliau baru diterima oleh lingsir-lingsir. Seperti bukannya beliau dipisahkan seperti itu. Di bawah Rongklu. Di dirinya. Wow. Ternyata hidup adalah sebuah keseimbangan. Apapun pilihan jalan kita saat ini, bukan masalah apa yang kita pilih. Bila mana setelah kita memilih jalan apapun di dunia ini, selalu ada yang namanya peluang-peluang kehidupan. Peluang itu apa? Ada yang namanya peluang rejeki, ada yang namanya peluang kesenangan, ada yang namanya peluang kepuasan, ada yang namanya peluang dan lain sebagainya berdasarkan kebutuhan kita masing-masing. Dan di situ tidak ada yang salah. Kenapa dikatakan ini adalah sebagai keseimbangan? Ternyata di alam dunia ini tidak bisa kita pisahkan dengan alam spiritual. Dan ternyata kehidupan kita di bumi yang penuh dengan modernisasi dan perkembangan atas zaman-zaman bisa menyelamatkan kita dari kehidupan yang tidak di bumi ini dengan jalan-jalan spiritual. Seperti di Arya, apa kata masyarakat bila mana saya minum-minum Pak Yan? Apa kata masyarakat bila mana saya berjudi? Jadi ayah-ayahan saya jadinya habis di situ. Itu adalah bentuk-bentuk sebuah bagaimana caranya kita membatasi dalam kehidupan ini supaya kita terselamatkan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Suksema. Om Santi 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 Om. Keren deh. Mantap, anak muda bicara begitu, keren tuh. Pasti ada solusi.